nota pembelaan pribadi saya ini dengan mengucapkan curahan hati yang menceritakan kembali kilas balik kehidupan saya, jati diri saya yang sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan karakter saya sebagai masyarakat biasa yang kemudian mendapat kepercayaan untuk turut andil membangun bangsa dan negara yang saya cintai. Saya lahir dari pasangan almarhum ayah saya, yaitu Samsudin Rahim, dan almarhumah ibu saya yang sangat saya cintai, yaitu Khosyah Hayum, pada tanggal 31 Juli 1970 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta. Sebagai anak bungsu, saya anak paling kecil dari 5 bersaudara, yang salah satu kakak saya juga telah meninggal dunia. Semasa hidup saya selalu mengikuti kemana ayah saya pergi, kemana ayah saya pindah, di mana beliau sebagai pegawai negeri di bank pemerintah. Ayah saya ditugaskan setiap 3 tahun rata-rata pindah ke berbagai daerah. Saya dan keempat saudara saya juga selalu turut mengikuti kemana ayah saya pindah, kemana ayah saya ditugaskan oleh bangsa dan negara. Mulai dari Singkawang, Kalimantan Barat, yang pada saat itu ada perang Cap Mangkok Merah di Kalimantan Barat, kemudian ke Tanjung Balai Karimun yang sekarang telah menjadi kabupaten, kemudian ke Jember, Jawa Timur, kemudian ke Padang, Sumatera Barat, hingga akhir masa tugas almarhum ayah saya yang penempatannya di Jakarta. Pada saat ayah saya pindah mengakhiri masa tugas di Jakarta, inilah saya melakukan suatu kehidupan yang sangat kontradiktif. Dari ayah saya bertugas sebagai pejabat, kemudian mengalami masa pensiun, saya harus tinggal sebagai anak dari pensiunan pegawai negeri. Yang saya rasakan, saya tinggal di rumah susun Tanah Abang, Blok 6, lantai 2, nomor 4, nomor 25A, Jakarta Pusat. Perjalanan ini memperkenalkan saya dari berbagai macam karakter, kehidupan yang keras, budaya yang berbeda-beda, tutur bahasa yang berbeda-beda. Dan setiap 3 tahun saya selalu dipelonco di setiap berbagai daerah, karena saya tidak bisa menggunakan bahasa daerah setempat, sehingga saya harus dipelonco dan harus tegar menghadapi dalam bulan pertama dan bulan kedua untuk mengalami pelonco di setiap daerah. Hal ini membangun keinginan saya yang mulia untuk mengenal lebih banyak orang, untuk berpikir, bertindak dan berkontribusi dalam kehidupan saya. Dengan biaya yang cukup efisien, mencari tambahan pemasukan untuk hidup sehari-hari selama merantau di negeri Kangguru. Di saat orang pada saat itu lelap pukul 12 dengan perbedaan musim, 4 musim di negara Kangguru, saya jam 12 malam harus kerja sebagai tukang cuci mobil di pool taksi. Dan itu saya rasakan selama saya di Australia. Jadi orang jangan melihat saya enak sebagai wakil ketua DPR bidang Korpolkam, tapi orang juga harus melihat perjuangan saya untuk melakukan itu. Kemudian setelah mencuci mobil di pool taksi dengan gaji $50 pada saat itu per hari, saya juga menjadi loper koran yang harus saya lakukan pukul 6 pagi dengan gaji sebesar $17 per hari pada saat itu. Pengalaman ini menurut saya yang menempa saya dan membuat saya selalu pada saat-saat tertentu selalu membayangkan proses kehidupan yang saya lalui, pahit getir yang harus saya lalui. Saya harus makan sehari sekali hanya untuk mengirit biaya. Pada saat itu saya meng-apply restoran concession, yaitu declare sebagai orang miskin di Australia, dan harus makan 1 hari sekali, yaitu pukul 11 sampai 12 dengan membayar $5 all you can eat.
Kartu itu saya apply kepada government New South Wales untuk bertahan di Australia pada saat itu.